Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita. Memang sesuatu yang sangat besar, yang sangat mulia, itu sulit, tidak segampang itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita bisa mencapai kesulitan demi kesulitan, maka Allah memilih kita untuk membaca ayat-ayat Allah dan untuk menghadiri khataman, yang mana khataman ini dihadiri oleh 70.000 malaikat. Bersama-sama kita pada saat ini 70.000 malaikat sedang duduk dengan kita. Ini adalah pilihan Allah. Allah memilih, jadi bergembiralah kita. Bukan merasa bangga ya, gembiralah kita bahwa Allah memilih kita di antara orang-orang yang senang, orang-orang yang mengikuti khatmul Quran, artinya membaca Al-Quran. Di rumah kita sudah membaca masing-masing, kemudian ditambah kita itu mengikuti daripada khatmul Quran, karena khatmul Quran istimewa ya. Di pada saat khatmul Quran turun 70.000 malaikat. Ya memang saya nggak bisa lihat. Kalau saya lihat malaikat ya pingsan dan siup dah. Tidak tahan lagi besarnya malaikat itu, besar sekali malaikat. Nah jadi kita bersyukur kepada Allah, kita berharap bisa selalu menghadiri khatmul Quran. Kita di mana-mana mengadakan khatmul Quran, di mana-mana ya. Quran ini berat. Jadi kadang-kadang kita mengadakan di Amuntai, mengadakan di masjid, mengadakan di kantor. Itu orangnya apa ya? Kok kurang semangat gitu. Kurang semangat. Karena hatinya tidak dibuka oleh Allah. Hadir kadang-kadang terpaksa. Kami di kantor itu hadirnya itu karena jam kerja. Jadi kurangi jam kerja, kita khatmul Quran. Begitu juga. Nah, kalau di masjid itu kadang-kadang harusnya nggak ada jaminannya, nggak ada konsumsi. Kemarin nggak ada konsumsi, ditunda libur ya. Jadi gitu. Memang khatmul Quran sesuatu yang sangat istimewa. Dari istimewanya itu Allah menjadikan kita bisa hadir. Jadi pilihan ini, walaupun sedikit ini pilihan orang ya. Kalau pertama dulu kan ini yang diwajibkan kita ini kan seluruh wali murid kan, seluruh wali murid. Tapi ternyata yang ada sebagian kecil wali murid. Berapa wali muridnya? Ya kurang lebih 300 ya. Ya anggap ya 250 lah. Ini yang hadir berapa persen ini? Nah ini tandanya kita yang hadir ini itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini manusia pilihan. Kemudian bisa berhadir kepada pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga pilihan. Nabi memilih kepada umatnya siapa orang yang bisa membaca selawat, siapa orang yang bisa berhadir ketika dibacakan Syama'il. Maulid ini Syama'il ya. Maulid ini Syama'il, cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab. Nah, nanti ada terjemahnya kan. Kalau mau tahu ya beli aja yang ada terjemahnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan panggilan ini hanya beliau yang memanggil kita. Banyak orang cuma ada masuk panggilan. Sampai aja kalau dipanggil seleksi PNS, baru panggilan pertama sudah ribut sampai kayak apa. Padahal panggilan kedua nggak ada juga. Sedangkan ini tiap sekali ada panggilan. Tiap kita hadir berarti kita dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa kita berselawat itu tanpa ada panggilan dari Rasulullah, nggak bisa. Mau kita seorang nggak bisa. Nah, ketika mau kita itu benar, itu langsung dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Para aulia itu gitu, orang yang mendatangi
daripada haulan para wali. Itu dipanggil oleh wali, itu yang memanggil. Loh, caranya bagaimana? Ini cara yang rumit kalau kita pikirkan. Nanti panggilan ini kita baru tahu ketika kita sudah di akhirat. Oh gini kan, kecanggihan Allah itu sangat istimewa sekali ya. Allah itu bisa memanggil, dipanggil di bulan dipanggil, hadir dia. Kalau nggak dipanggil nggak bakal hadir. Begitu juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu, atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurut panggilan. Allah mencintai seseorang, ya walaupun ada ya kiat-kiat agar kita dicintai Allah, tapi Allah kalau tidak menghendaki tidak dijadikan orang itu seperti itu. Begitu juga dengan Rasulullah ya. Banyak kiat-kiat untuk dapat dicintai oleh Rasul, tapi ketika itu Rasulullah memang menemukan orang itu, memanggil orang itu untuk hadir di tempat-tempat yang mana di situ ada pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang-kadang kita menganggap remeh ya, kadang-kadang nggak tahu menganggap remeh. Ya sudah gitu aja sudah. Dan tidak bisa sekarang dia bulan lagi. Kalau meremehkan, bulan lagi nggak bisa hadir orang itu karena meremehkan. Nah jadi di antara untuk mendapatkan panggilan itu kita merasa rugi kalau kita tidak hadir di suatu kebaikan, baik itu perintah-perintah Allah kita nggak melakukan, kita merasa rugi. Kalau kita nggak merasa rugi, wah ini bakal hilang nanti. Kalau merasa rugi, pasti dia itu akan melakukan rugi. Aduh sayang, saya mendapat duit itu ya, dapat duit 1 M, aduh nggak dapat, kan rugi. Aduh 1 M nggak jadi, nah ini rugi. Nanti insya Allah saya waktu kan dapat kita itu. Nah begitu juga antara membaca Al-Quran, acara khatmul Quran ini, kalau kita nggak bisa hadir, dalam hati kita harus merasa rugi, kita kehilangan pahala. Kecuali ya ada udzur yang benar-benar udzur sakit yang nggak bisa jalan ya, sakit nggak bisa jalan, atau sedang berada di luar kota nggak bisa mendapati tadi. Nah ini diantara daripada khatmul Quran. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita jalan untuk selalu bisa membaca ayat-ayat firman-firman Allah, dan kita bisa selalu menghadiri khatmul Quran demi khatmul Quran. Jangan dilewatkan, ini besar pahalanya. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan kita juga bisa apa? Bisa dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul untuk memuji Rasulullah, untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan ya, walaupun sedikit. Barangkali ada hubungan atau ada pertanyaan umum-umuman, ya silakan. Ya pertanyaan. Iya Bu. Contoh atau ini dalam hadis yang bunyi lam yaskurinas itu apa contohnya apa ya? Qul a'udzu birabbin nas. Lam yaskurinas Man lam yaskurinas lam yaskurillah. Nah, itu contohnya gimana? Jadi artinya begini, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, baik orang itu punya perbuatan yang baik atau orang itu menolong kita, kemudian tidak dari hebatnya orang, ini kan sudah Allah yang menentukan ya. Semua ini yang menentukan Allah. Ada orang memberi kebaikan kepada kita, misalnya Habib berapa tadi nggak menunjuk sampai anak Habib diberi orang duit 10 M. Amin. Aku sendiri contoh ya. Kemudian Habib punya perasaan, ini kan sudah Allah yang mengirimkan, nggak perlu terima kasih sama orangnya. Nah ini
Orang yang begini ini termasuk orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Padahal Allah sudah mengirimkan. Nah dia nggak mau terima kasih dengan orang yang membawa. Nah orang yang membawa ini harus kita juga berterima kasih. Kalau bisa bukan hanya ucapan, ya beri apakah dia itu, kasih sedikit, kasih 1 M seumpama ya seumpama. Atau kasih apa, kasih wadah, atau kasih apa. Paling minimnya ucapan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza atau khairul jaza. Terima kasih, mudah-mudahan dibalas oleh Allah atas kebaikan engkau kepada aku. Ngirimi duit ini, walaupun bukan dari dia bawa aja. Ucapan paling minim ya. Tapi lebih bagus lagi kalau ada wujud terima kasih tadi itu. Baik wujud apakah hadiah, bahagia apakah itu. Nah itu namanya yang dimaksud dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia sama saja tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi harus ada terima kasih semuanya. Wabil khusus tentang ilmu ya. Guru-guru ini ngajari anak. Nah anak ini diajar untuk berterima kasih kepada guru. Itu saya lupa itu. Nah saya mau tanya ini. Dulu waktu di Bandung ada satu guru ya, ibu sudah tua. Itu dia dari Bali dulu ngajar ngaji. Masih keluarga ngajar ngaji. Itu ada kalau habis ngaji itu ada ya. Jazakallahu ya Ustaz. Itu ada lagunya itu. Itu ada itu. Kuno ya. Cuma enggak ada di sini. Kita nanti mau tanya, saya lupa aja mau tanya itu saya catat, saya suruh anak-anak itu pakai syair itu. Saya kuno, cuma isinya itu berterima kasih kepada guru yang sudah memberikan apa? Memberikan pelajaran. Ya walaupun sudah ada sumbangan, tidak apa-apa, tapi ini ucapan sehari-hari. Ya, jadi ada. Ini belum ada di sini. Saya lupa. Saya mau tanya nanti, saya tanya sama tanya itu ya. Jadi setiap ngaji, setiap habis ngaji itu baca qasidahnya itu. Qasidahnya ya bahasa Arab lah, tapi bahasa Arab mudah ya. Jazakallahu khairan ya ustazi. Itu tadi agak banyak sedikit. Insyaallah itu namanya berterima kasih. Nah, sebaik-baiknya terima kasih yaitu apa? Orang yang ngaji, yang diajar mengucapkan jazakallahu khairan. Sama apa aja, ada orang ceramah dalam pidato sepertinya pidato terus selesai kami mengucapkan jazakallahu khairan. Itu sebaik-baiknya ucapan terima kasih karena ilmu ya, apalagi Al-Qur'an ya, begitu kira-kira begitu. Ada lagi. Jadi sampai nanti kalau sudah selesai bilang sama jazakallahu khairan. Nah itu sudah membalas daripada omongan-omongan pelajaran-pelajaran yang diberikan seorang guru kepada muridnya. Saya sampai sekarang dimanapun saya itu kalau selama pengajian kalau selesai gurunya baca saya mesti mengucapkan jazakallahu khair walaupun orang lain nggak ikut saya mengucapkan sendiri. Jadi itu sebaik-baiknya ucapan terima kasih kepada orang yang memberikan kita kemanfaatan, baik itu kemanfaatan dunia ataupun kemanfaatan akhirat. Paling minim harus ada itunya. Jadi kalau kita nggak terima kasih kayak apa ya? Sudah diajari, dikasih ilmu, terus nggak ada terima kasihnya, kan nggak enak ya. Oh sampai ini orang ini diberi nggak terima kasih, ya nggak terima kasih kan nggak enak ucapan yang seperti itu. Yang paling bagus itu terima kasih, jazakallahu khair itu ya. Bahasa Arab kan begitu itu. Terima kasih itu jazakallahu khair ya, syukran kasiran, itu macam-macam lah. Nah, demikian jawabannya kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Pengumuman silakan. Bagi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ditaruh sini apa di ruangan? Suruh ini. Terima kasih telah bawa jajan. Wande-wande. Bukan kata habis baterainya. Ayo bagikan ya. Tambah sedikit tambah enak banyak bagiannya. Tambah dua. Iya Aisyah. Hah? Arisan. Arisannya. Baru satu kali nih.
Oke, 22. 22 orang. Ya, oke.